Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang, program studi akuntansi kelas 03 SAKK 001 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Saragi, SEMM. Profil perusahaan. Pada tanggal 31 Agustus 1970, Krakatau Steel didirikan. Sejak itu, Krakatau Steel telah hadir menjadi kekuatan besar Indonesia yang berperan penting dalam perkembangan industri baja dan turunannya. Industri baja sebagai mother of industries menjadi penopang untuk industrialisasi nasional. Untuk memperkuat industri manufaktur baja, Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Konstruksi yang berfokus pada bisnis produk baja turunan dengan 4 bisnis inti, di antaranya penyedia baja konstruksi utama di Indonesia, penyedia pipa baja terbesar di Indonesia, distribusi baja dengan jangkauan yang luas, penyedia bahan baku dan penjualan yang berfokus pada industri baja. Tidak hanya baja, Krakatau Steel juga berperan penting pada aktivitas ekonomi di kawasan industri, yaitu subholding Krakatau Sarana Infrastruktur sebagai penyedia jasa energi, penyedia air baku industri, pelabuhan curah kering yang terbesar di Indonesia dengan fasilitas logistik terintegrasi, dan solusi kawasan industri terpadu. Selain itu, Krakatau Steel juga memiliki lini bisnis lainnya, seperti penyedia jasa ICT, penyedia jasa engineering dan konstruksi, penyedia jasa perbengkelan dan perawatan, dan penyedia jasa pendukung industri lainnya. Pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua, flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kelima, flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system. Namun, ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar, komputer, serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Simbol-simbol flowchart. Nah, di sini aku mau jelasin ada beberapa simbol di flowchart. Yang pertama itu ada flow direction simbol atau connection line adalah simbol untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol lainnya. Lalu yang kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau stop dari suatu kegiatan. Nah, yang ketiga nih ada konektor simbol, yaitu simbol untuk masuk
atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Nah, yang keempat ini simbolnya itu tetap sama dengan yang ketiga, cuma berbedanya yaitu dengan lembar yang berbeda atau halaman yang berbeda. Lalu yang kelima ini ada processing simbol, yaitu simbol untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang keenam ada simbol manual operation simbol, yaitu simbol untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, yang ketujuh nih ada simbol decision atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu yang kedelapan ada simbol input-output yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Nah, yang kesembilan ini ada simbol manual input atau simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Yang ke-10 ada simbol preparation atau simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam stroke. Yang ke-11 nih ada simbol predefine, yaitu proses simbol untuk melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur. Yang ke-12 ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang akan digunakan, yaitu layar, plotter, dan printer, dan sebagainya. Yang ke-13 ada simbol disk and online stock, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang ke-14 itu ada simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Nah, yang ke-15 ini ada simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke kertas. Nah, itu adalah simbol-simbol dari flowchart. Flowchart pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart pendapatan di PT Krakatau Steel. Flowchart untuk menggambarkan keadaan internal perusahaan. Jadi, bagian-bagian yang terlibat dalam internal perusahaan terdiri dari 1. Bagian input penjualan, 2. Bagian pengiriman, 3. Bagian faktur, dan 4. Bagian penerimaan kas. Mari kita lanjut untuk membuat flowchart pendapatan. Pertama, dimulai dengan terminator. Terminator merupakan awalan untuk membuat flowchart, karena flowchart tanpa terminator adalah flowchart yang tidak tepat. Yang memulai dalam sistemnya adalah pelanggan. Pelanggan datang ke bagian input penjualan, lalu bagian input penjualan melakukan pengecekan barang dengan catatan. Pelanggan datang beserta spesifikasi barangnya. Setelah melakukan pengecekan barang, ada informasi terkait ketersediaan barang. Informasi ini kita gunakan sebagai simbol proses. Selanjutnya, bagian input penjualan membuat slip order penjualan menggunakan simbol proses dengan komputerisasi. Setelah melakukan pesanan penjualan, maka dihasilkanlah dokumen-dokumen sales order dengan beberapa rangkap demi kelancaran sistem perusahaan yang baik. Dokumen sales order akan dibuat 3 rangkap, 1 rangkap untuk disimpan dan 2 untuk bagian lainnya. Rangkap 3 akan disimpan sesuai tanggal dengan menggunakan simbol D dalam segitiga terbalik. Sedangkan rangkap 1 dan 2 kita menggunakan simbol on-pack connector. Rangkap 1 diberikan ke bagian pengiriman dengan kode A, lalu rangkap 2 untuk bagian faktur dengan kode B. Setelah memasuki bagian pengiriman, maka akan dibuat slip pengepakan barang dan biasanya manual sehingga kita menggunakan simbol trapesium. Setelah melakukan pengepakan dan slip pengepakan barang untuk dikirim ke pelanggan, slip dibuat dengan komputerisasi. Setelah membuat slip pengepakan barang dan juga tagihan barang menggunakan simbol dokumen, lalu kita membuat 2 rangkap. Rangkap 1 kita gunakan on-pack connector untuk bagian penerimaan kas dengan kode save. Sedangkan rangkap 2 disimpan sesuai tanggal dengan menggunakan simbol D dan segitiga terbalik. Bagian faktur membuat faktur penjualan untuk sales order dan menghasilkan dokumen-dokumen faktur penjualan. Dokumen faktur penjualan dibuat 2 rangkap. Rangkap 1 menggunakan on-pack connector untuk bagian penerimaan barang dengan kode D, sedangkan rangkap 2 disimpan sesuai tanggal dengan menggunakan simbol D dalam segitiga terbalik. Memasuki bagian penerimaan kas, setelah membuat slip pengepakan barang, tagihan muatan, dan faktur pajak, maka kita akan membuat nota penjualan. Lalu menghasilkan dokumen-dokumen nota penjualan sebanyak 2 rangkap. Rangkap 2 disimpan sesuai tanggal dengan menggunakan simbol D dalam segitiga terbalik, sedangkan rangkap 1 dikirim ke pelanggan, dan inilah yang mengakhiri proses flowchart PT Krakatau Steel. Di sini pelanggan akan menerima tagihan uang dan tagihan barang. Tagihan uang menggunakan
simbol uang dan tagihan barang menggunakan simbol barang seperti gerobak. Kemudian kita kasih simbol anotasi untuk memberikan keterangan pembayaran dari pelanggan. Berikutlah yang bisa saya jelaskan dan juga saya paparkan tentang flowchart PT Krakatau Steel. Terima kasih banyak. Baiklah, sudah terbayang ya bagaimana siklus pendapatan pada PT Krakatau Steel? Terima kasih telah menonton video kami. Semoga pembahasan dari kami bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!